Selamat datang di dunia manajemen organisasi. Bayangkan sebuah organisasi yang efektif dan efisien, di mana setiap anggota tim bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Bagaimana organisasi seperti itu dapat dicapai? Mari kita jelajahi bersama-sama konsep manajemen organisasi yang efektif dan efisien, serta temukan rahasia untuk meningkatkan kinerja organisasi Anda. Let's go! Definisi manajemen organisasi. Manajemen organisasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini seperti membangun sebuah rumah yang kuat dan kokoh, di mana setiap bagian memiliki peran penting dalam mencapai tujuan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen itu penting banget loh, karena itu yang akan membuat kamu mencapai sebuah tujuan. Planning, organizing, actuating, and controlling adalah 4 fungsi utama yang perlu kamu ketahui. Planning itu kayak membuat rencana untuk mencapai tujuan. Sedangkan organizing itu kayak membuat sebuah organisasi yang efektif. Kemudian, actuating itu pengarahan dan motivasi karyawan untuk semangat mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada controlling. Controlling itu seperti proses memantau kemajuan dan membuat penyesuaian yang tepat untuk kinerja organisasi terjadi. Sekarang, mari kita bahas lebih lanjut tentang perencanaan yang merupakan langkah pertama dalam mencapai tujuan organisasi. Perencanaan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya, sebuah perusahaan ingin meningkatkan penjualan produk mereka. Maka mereka perlu membuat rencana untuk meningkatkan produksi dan pemasaran, seperti membuat strategi untuk mencapai tujuan. Baik rekan-rekan, kita punya tantangan besar di depan. Penjualan Indomie meningkat pesat di dalam negeri, tapi kita ingin menembus pasar internasional dengan lebih agresif. Menurut kalian, ada ide yang lebih bagus? Kita bisa survei pasar di negara target, seperti Nigeria atau Timur Tengah, di mana Indomie sudah cukup populer. Kita pelajari rasa yang mereka sukai dan kebiasaan makan mereka. Betul, selain itu, kita bisa perkenalkan varian rasa lokal seperti Indomie rasa Zolop untuk Afrika. Dan untuk promosi, kita bisa memanfaatkan media sosial lokal dan bekerja sama dengan influencer. Itu ide yang bagus. Jangan lupa untuk menetapkan strategi distribusi yang kuat. Kita butuh memastikan produk kita tersedia di toko-toko kecil hingga supermarket besar. Setelah perencanaan, langkah selanjutnya adalah pengorganisasian, yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penentuan struktur organisasi dan alokasi sumber daya. Contohnya, sebuah perusahaan ingin memperluas bisnis mereka ke pasar baru. Mereka perlu membuat struktur organisasi yang sesuai dan mengalokasikan sumber daya yang tepat, seperti membangun tim yang kuat dan efektif. Sekarang, mari kita bahas tentang pengarahan yang sangat penting dalam motivasi karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Pengarahan. Pengarahan adalah proses pengarahan dan motivasi karyawan untuk mencapai tujuan. Contohnya, sebuah perusahaan ingin meningkatkan kinerja karyawan mereka. Mereka perlu membuat program pelatihan dan motivasi untuk meningkatkan kinerja karyawan, seperti memberikan semangat dan motivasi kepada tim. Setelah pengarahan, langkah selanjutnya adalah pengawasan, yang sangat penting dalam memantau kemajuan dan membuat penyesuaian yang tepat. Pengawasan. Pengawasan adalah proses pemantauan dan evaluasi kinerja organisasi. Contohnya, sebuah perusahaan ingin memantau kinerja penjualan mereka. Mereka perlu membuat sistem pengawasan untuk memantau kinerja penjualan dan membuat keputusan yang tepat, seperti memantau kemajuan dan membuat penyesuaian yang tepat. Sekarang, mari kita bahas tentang prinsip-prinsip manajemen organisasi yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Prinsip manajemen organisasi. Prinsip manajemen organisasi terdiri dari yang pertama, pembagian kinerja. Bayangkan kamu memiliki tim yang solid dan efektif, seperti sebuah mesin yang berjalan dengan lancar. Pembagian kerja membantu kamu membagi tugas dan tanggung jawab kepada karyawan dengan jelas. Jadi, kamu bisa fokus pada hal-hal yang penting dan membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, spesialisasi. Kamu memiliki ahli dalam bidang tertentu yang dapat membuat kamu meningkatkan kualitas pekerjaan, seperti memiliki seorang ninja yang ahli dalam bidangnya. Dengan spesialisasi, kamu
bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi. Yang ketiga, hierarki. Struktur organisasi yang jelas membantu kamu mengetahui siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana komunikasi dapat dilakukan dengan efektif, seperti memiliki sebuah peta yang jelas. Dengan hierarki, kamu bisa membuat keputusan yang tepat dan meningkatkan kualitas pekerjaan. Dan yang terakhir, yang keempat, koordinasi. Komunikasi yang efektif antara departemen dan karyawan membantu kamu mencapai tujuan dengan lebih efektif, seperti memiliki sebuah tim yang solid dan efektif. Dengan koordinasi, kamu bisa meningkatkan kualitas pekerjaan dan mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang struktur organisasi yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Siap-siap untuk mempelajari lebih lanjut. Struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka yang digunakan untuk mengelola organisasi. Ada beberapa jenis struktur organisasi yang bisa kamu pilih. Yang pertama, ada struktur fungsional. Departemen-departemen fungsional seperti pemasaran dan penjualan membantu kamu meningkatkan kualitas pekerjaan, seperti memiliki seorang ahli pemasaran yang handal. Yang kedua, struktur divisional. Departemen-departemen divisional seperti produksi dan distribusi membantu kamu meningkatkan efisiensi, seperti memiliki seorang ahli produksi yang cepat. Yang ketiga, struktur matriks. Departemen-departemen fungsional dan divisional membantu kamu meningkatkan fleksibilitas dan efektivitas, seperti memiliki seorang ahli yang dapat melakukan banyak hal. Sekarang, mari kita bahas tentang gaya kepemimpinan yang sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi. Mari kita lihat lebih lanjut. Gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu seperti bumbu dalam masakan, mempengaruhi rasa, suasana, dan hasil akhir. Berikut adalah 3 gaya yang sering digunakan. Yang pertama, otoriter. Pemimpin yang tegas dan cepat mengambil keputusan seperti kapten yang memimpin kapal di tengah badai. Yang kedua, demokratis. Pemimpin yang mendengarkan dan melibatkan semua orang, seperti seorang konduktor orkestra yang bekerja sama dengan musisinya. Yang ketiga, laissez-faire. Pemimpin yang santai tapi percaya pada timnya, seperti pelatih yang membiarkan pemainnya berkreasi di lapangan. Manakah gaya yang cocok untuk Anda? Mari kita selami lebih dalam. Komunikasi organisasi. Komunikasi adalah jantung dari organisasi yang sehat. Berikut jenis-jenis komunikasi yang bikin kerja tim makin seru. Yang pertama, formal. Lewat saluran resmi seperti rapat penting yang memastikan semua orang tetap sinkron. Yang kedua, informal. Santai tapi bermakna seperti obrolan ringan di ruang kopi yang malah menghasilkan ide brilian. Yang ketiga, vertikal. Efektif antara atasan dan bawahan seperti jembatan kokoh yang menghubungkan setiap level dalam organisasi. Lebih efektif? Kita lanjut ke tips berikutnya. Organisasi. Manajemen waktu itu seni menciptakan hari yang produktif. Dalam organisasi, waktu adalah aset yang sangat berharga, dan ini dia langkah-langkahnya. Yang pertama, prioritas. Fokus pada hal yang paling penting dahulu, seperti menyusun puzzle dari tepi ke tengah. Yang kedua, pengaturan waktu. Buat jadwal yang realistis, seperti memiliki peta perjalanan yang jelas. Yang ketiga, pengawasan waktu. Pantau progres dan lakukan evaluasi, setiap kompas yang memastikan Anda tidak tersesat. Dengan manajemen waktu yang baik, tujuan besar Anda akan terasa lebih dekat. Manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah aset paling berharga dalam organisasi. Inilah yang perlu Anda perhatikan. Yang pertama, pengadaan karyawan. Mencari talenta yang tepat seperti menemukan permata di tumpukan pasir. Yang kedua, pengembangan karyawan membantu mereka tumbuh dan berkembang, seperti menyirami tanaman hingga berbuah manis. Yang ketiga, pengelolaan kinerja. Pastikan setiap orang bekerja dengan optimal, seperti menyetel sebuah alat musik dalam sebuah orkestra. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah fondasi organisasi yang sehat. Dengan 3 langkah ini, Anda bisa menjaga keuangan tetap stabil dan berkembang. Yang pertama, penganggaran. Membuat rencana keuangan yang efektif, seperti memetakan pengeluaran untuk setiap bulan. Yang kedua, pengelolaan kas. Pastikan aliran uang lancar, seperti menjaga air di bendungan tidak meluap atau mengering. Yang ketiga, pengelolaan investasi. Melakukan investasi yang bijak seperti menanam benih untuk masa depan yang lebih cerah. Kesimpulan. Dan inilah ringkasan perjalanan kita.
Manajemen organisasi adalah seni dan ilmu dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan besar. Dengan memahami fungsi-fungsi manajemen, struktur organisasi, gaya kepemimpinan, komunikasi yang baik, serta pengelolaan waktu, sumber daya manusia, dan keuangan, organisasi Anda siap menghadapi tantangan apapun. Ayo bergerak menuju sukses bersama. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye!